Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Sehat Urkut Brijlik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mengobrol dengan salah seorang terapis spas yang ada di Rumah Sehat Urkut Brijlik. Insyaallah nanti akan banyak sekali hikmah dan kemudian akan banyak sekali info dan hal yang bermanfaat dari apa yang kita bagikan hari ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng di channel Rumah Sehat Urkut Brijlik. Pemirsa, hari ini kita akan ngobrol dengan Bapak Heri Hartanto, salah seorang terapis spas di Rumah Sehat Urkut Brijlik atau biasa dipanggil Pas Trooper ya. Jadi orang-orang yang sudah belajar pengobatan akhir zaman, Pas Al-Kaso, insya Allah biasa disebut dengan Pas Trooper. Nah, hari ini insya Allah kita akan berbicara dan bertanya mengenai perjalanan beliau akhirnya mengenal Pas, kemudian juga bertanya mengenai bagaimana pengalaman beliau selama menjadi terapis Pas. Dan saat ini alhamdulillah beliau menjadi salah satu tim yang ada di Rumah Sehat Urkut Brijlik. Ya, langsung saja. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, aktivitasnya selain aktif menerapi, apalagi? Ya, sambil belajar tambahan lagi dengan beternak dan bertani. Masya Allah. Mengapa berternak dan bertani? Ya, alhamdulillah dengan awalnya juga mengikuti Pas, kita juga ada tambahan dari Ustadz Haris yang menyarankan untuk ketahanan pangan, sehingga saya berusaha untuk mencari alternatif seperti pertanian dan peternakan. Untuk masa sekarang saya mencoba bertani jahe merah dan ternaknya ternak lele. Masya Allah. Jadi memang selain mengajarkan mengenai pengobatan akhir zaman dan kita kenal sebagai Pas Al-Kaso ya, memang sosok Ustadz Haris Mujahid juga sosok yang menginspirasi dan memotivasi. Jadi beliau mencontohkan juga kemudian memotivasi tentang bagaimana kita mempersiapkan akhir zaman. Jadi Pak Heri ini sendiri beliau fokus juga belajar untuk mempersiapkan bertani dan ini ya, dan apa beternak, insya Allah. Ya, awalnya bisa diceritakan awal mula kapan mengenal Pas Al-Kaso, kemudian juga bagaimana awal pertemuannya, bisa diceritakan Pak? Awalnya sebelumnya saya melihat dari WA yang disampaikan oleh Mas Faiz, dan saya sebelumnya juga punya keinginan kalau bisa membantu kesehatan untuk masyarakat. Awal-awal saya juga berusaha mencari alternatif yaitu pijat, dan melihat pengalaman ada Pas ini saya akhirnya tertarik karena dengan Pas metodenya nggak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak memegang badan. Kalau memakai pijat sering-seringnya kan memijat badan, tapi dengan Pas kita hanya cukup titik sentuh atau perlu gerakan-gerakan yang kita perlukan. Dari awal saya mengetahui kesederhanaan yang dilakukan di terapi Pas ini. Setelah mengikuti workshop, kita tambah mantap dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Haris, yakni melalui pengaruh kekuatan iman, kita terapis ini juga memperkenalkan untuk sunah-sunahnya. Dan alhamdulillah dengan tambahan ilmu dari Pas ini saya dapat menambah kekuatan iman saya, terutama dalam hal sholat. Dari dulu saya melihatkan bahwa sholat yang baik itu bagaimana, tapi dengan Pas ini saya lebih diingatkan lagi posisi badan
yang dulu hanya taunya yang penting tegak dan kaki lurus, tapi lurusnya bagaimana saya belum tahu pasti. Dengan mengikuti PAS, saya akhirnya lebih tahu lagi posisi tegaknya badan dan posisi kerapatan telapak kaki. Masya Allah. Jadi ini ya apa mengapa kemudian tertarik dengan PAS, justru bukan karena sebelumnya sakit lalu berikhtiar untuk sembuh, tapi memang tertarik karena PAS ini membawa ini ya, misi dakwah, dan kemudian karena sederhananya jenengan tertarik begitu ya. Insya Allah. Nah tadi menarik, Pak Heri Hartanto juga menyampaikan tertarik dengan PAS karena sederhananya, tapi yang lebih membuat beliau itu berjuang di sini, kemudian masih mempraktekkan PAS dan menjadi salah satu terapis PAS yang kemarin juga sudah uji kompetensi juga dan lulus, alhamdulillah. Yang membuat beliau tertarik adalah juga bagaimana Ustadz Haris lebih meyakinkan kita bahwa dalam sholat itu ketika itu dilakukan dengan benar, maka insya Allah juga membawa sisi terhadap kesehatan kita ya, tentunya sholat yang sesuai sunnah. Nah selain itu juga tadi saya dengar menambah keimanan. Ini menambah keimanan tentang apa Pak Iri? Ya, keimanan dengan gerakan sholat yang pas, alhamdulillah saya merasa badannya lebih fresh. Nah dengan fresh ini kan berarti ada penambahan keyakinan kita bahwa dengan gerakan sholat yang benar, tubuh kita ambil hikmahnya bukan karena gerakan itu, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan melalui gerakan sholat yang benar. Artinya begini ya, semakin kita memahami bahwa dalam sunnah itu ada kebaikan, ketika sunnah itu dikerjakan maka insya Allah semakin menyehatkan begitu ya. Jadi memang itu sisi bagaimana kemudian Ustadz Haris rahimahullah dulu mengajarkan bahwa kita imani dulu ayat ini tentang sholat bagaimana, kemudian tentang gerakan sholat itu seperti apa, kita imani dulu. Insya Allah kalau itu beneran dikerjakan ternyata hikmahnya ada sisi-sisi kesehatan yang itu lebih baik, begitu ya Pak ini. Ya, Insya Allah. Nah sekarang aktif di Rumah Sehat Urkut Brijli, kemudian membantu banyak kasus pasien-pasien yang mengalami permasalahan kesehatan. Nah kalau misal selama ini ketika menangani pasien-pasien tersebut, apa yang terlintas dalam hati ketika menangani beliau-beliau? Apa sih kemudian motivasinya, dan kemudian ketika Bapak menangani itu niatannya apa gitu? Ya, alhamdulillah saya berniat dengan memberikan satu wasilah buat kesehatan banyak umat. Semoga apa yang mereka dapatkan kesehatan dan dipergunakan untuk beribadah, saya akan mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang masyarakat yang mendapatkan solusi kesehatan dari kita, terutama dari Rumah Sehat Urkut Brijli. Masya Allah. Ya, tentunya bagaimana kemudian bermanfaat ya Pak ya. Nah dari beberapa kasus pasien itu banyak yang kemudian itu bagaimana respon mereka, atau testimoni atau respon atau istilahnya feedback dari para pasien ketika habis diterapi oleh Pak Heri. Ya, alhamdulillah awalnya mungkin ragu-ragu, namun setelah kita terapi alhamdulillah mendapat solusinya, dan dengan mendapatkan solusinya ya alhamdulillah para pasien yang kita tangani merasa puas, sehingga banyak dari pasien info-info yang disampaikan ke
teman, kerabat, atau ke saudara-saudara yang lain, sehingga dari pasien-pasien yang kita tangani banyak pasien-pasien ke tempat kita juga. Jadi informasinya seperti bahasa Jawa orang getok tular gitu. Masya Allah. Ya. Di keluarga sendiri ada yang mengalami permasalahan kesehatan lalu kemudian selesai dengan PAS, Pak? Ya, alhamdulillah dari saudara-saudara ada yang saya tangani. Namun karena dengan kedekatan sebagai keluarga, kadang-kadang PR yang kita berikan menunggu saya sendiri yang menangani. Jadi enggak dari saudara sendiri yang berusaha untuk melakukan PR itu, tapi butuh saya temani, gitu aja. Masya Allah. Ya, tadi sudah mulai dari keluarga, teman, dan pasien yang ditangani, motivasi juga datang dari dalam diri untuk berusaha bermanfaat bagi umat, tentunya untuk agama ini juga berdakwah tentang tentang sholat yang baik dan benar. Nah, kalau ini sendiri, pasien yang sudah ditangani selama ini, persentase paling banyak pasien yang paling banyak berikhtiar di Rumah Sehat Urkut Bridgelik atau yang Pak Heri sendiri tangani itu pasien dengan keluhan apa? Keluhannya yang sering kita tangani ya ini ya kayak benjolan dan stroke. Benjolan dan stroke, Masya Allah. Selain itu ada lagi yang lain? Benjolan, stroke, dan kayak anak yang masih kayak gerakannya yang masih belum begitu banyak ya, perkembangan yang terlambat. Ya, Masya Allah. Pergerakan yang terlambat. Jadi artinya dari mulai benjolan itu berarti kasusnya wanita ya, Pak ya? Benjolan wanita. Nah, itu Nah, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat, kalau terapi PAS itu kalau menangani benjolan itu kan ahwat ya biasanya. Benjolan itu kan ahwat, padahal Pak Heri ini ikhwan, jadi bisa diterangkan, jadi biar masyarakat itu paham sebenarnya cara terapinya itu kayak gimana sih. Kan ahwat dan itu benjolan kan sensitif. Itu apa nggak buka aurat dan yang lain gitu, coba. Ya, alhamdulillah di tim Rumah Sehat Urkut Bridgelik kita juga ada akhwatnya, sehingga untuk penanganan sentuhan, titik sentuh yang menangani bagian akhwat untuk tim akhwat sendiri. Kalau kita yang sebagai ikhwannya paling hanya melakukan membantu gerakan yang sifatnya tidak terlalu lebih ke arah yang artinya tidak bersentuhan ya, bisa langsung, tanpa bersentuhan itu insya Allah bisa gitu ya. Ya. Jadi memang beda kalau metode PAS dengan metode kiropraktik, metode Yumeho, Yamatera, kemudian bahkan bekam atau akupuntur dan totok punggung, lalu beberapa metode-metode terapi yang lain. Jadi memang kalau PAS itu terapisnya bahkan tanpa memegang itu masih bisa dilakukan, terutama memang pasien-pasien yang lawan jenis. Jadi kalau ahwat gimana, harus dengan terapis ahwat atau enggak gitu kan. Jadi kalau memang di Rumah Sehat Urkut Bridgelik memang kita sediakan terapis ahwat yang itu berkompeten, tapi untuk mendampingkan ikhwan pun tetap bisa. Artinya memang kita membatasi jangan sampai memegang aurat, bahkan melihat aurat atau memegang yang bukan mahramnya, itu juga bisa dilakukan tanpa jadi bisa dilakukan lah tanpa memegang mahram dan bersentuhan lawan jenis. Insya Allah bisa, karena prinsipnya memang sudah disederhanakan dan
insya Allah ada solusi di situ. Jadi memang insya Allah kalau datang ke Rumah Sehat Urkut Brijlik, baik ikhwan maupun akhwat ya bisa ya Pak ya. Bisa semua. Ya, insya Allah bisa ditangani. Baik, insya Allah ini adalah awal sharing kita dan kita ngobrol dengan Pak Heri mengenai awal beliau mengenal PAS, lalu saat ini juga aktif menjadi salah satu terapis PAS yang direkomendasikan di Semarang dan juga salah satu terapis PAS yang ada di Rumah Sehat Urkut Brijlik. Insya Allah kita next akan sharing lagi dan akan membagikan info-info yang insya Allah bermanfaat mengenai kesehatan dan juga mengenai tips agar lebih baik untuk kesehatan kita ya. Tentunya masalah-masalah sistem. Apakah nanti kita nggak akan membahas input dan output, insya Allah akan kita bahas juga di channel-channel di video-video berikutnya. Insya Allah akan kita bahas di video-video berikutnya dan semoga kita nanti bisa ketemu dan ngobrol serta belajar dari beliau-beliau nanti yang akan kita datangkan untuk memberikan banyak manfaat ke umat, insya Allah. Baik, hari ini saya cukupkan dan tetap untuk kamu yang baru saja datang mampir di channel Rumah Sehat Urkut Brijlik untuk bisa subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah kanan untuk mendapatkan info-info dan pemberitahuan terbaru dari kami, dan jangan lupa like, share, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.